Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi untuk sesi yang ketiga ini mungkin lebih teknis daripada sesi yang pertama dan sesi yang kedua. Sesi yang pertama dan sesi yang kedua, saya juga mulai agak goyang ini. Jadi kalau yang pertama tadi Pak Iwan itu sudah menerangkan banyak hal mengenai manajemen, mengenai pentingnya pengelolaan manajemen masjid atau pengelolaan masjid. Yang kedua juga tadi diterangkan mengenai mutu, kualitas, ISO, pengelolaan masjid. Ini yang ketiga ini hubungannya sama dengan akuntansi. Kalau kita sering lihat itu mungkin banyak ya di antara kita yang melihat bahwa pengelolaan belum bagus terutama dalam accountingnya. Kalau di Australia dulu itu banyak gereja itu yang tutup, kemudian diganti menjadi masjid karena di sana sistemnya dengan perizinan beribadah, tempat ibadah itu banyak yang tutup itu karena memang tidak ada jamaahnya. Nah kalau di Indonesia tadi saya dengar ada masjid yang atau musola yang tutup bukan karena nggak ada jamaahnya sebenarnya. Mungkin karena salah pengelolaan atau mungkin justru masalah pendanaan. Ini jangan sampai terjadi. Jadi pada saat ini kita akan membahas masalah accounting atau membahas akuntansi dan termasuk juga aplikasi untuk mengelola keuangan masjid. Sekaligus nanti kita akan praktek. Jadi tadi bapak-bapak dan ibu sekalian sudah mendapat username ya. Itu nanti yang akan langsung kita aplikasikan oleh narasumber kita yang sudah hadir, Bapak Absar Jannatin. Kalau saya bacakan biodatanya, beliau ini lahir di Makassar 18 Desember 1964. Beliau tinggal di Jati Padang, Jalan Jati Padang 3, nomor 16, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Nomor HP ini mungkin nanti akan perlu nih kalau memang ada macam-macam pertanyaan mengenai aplikasi setelah kita selesai dari acara ini. 0811 14 kali 02 dengan email absar@pilardata.com. Betul ya Pak? Beliau menempuh pendidikan S1-nya di STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Oh, berarti beliau kakak kelas saya. Cuman beda generasi. Beliau tahun 82 ya Pak? Oh, 83. 83 berarti saya baru 3 tahun ini Pak. Selisihnya jauh sekali ya. Pekerjaan beliau ada sebagai konsultan IT atau manajemen. Kepada Bapak Absar Jannatin dipersilakan memasuki arena pertandingan. Kita mau punya waktu yang lumayan banyak Pak untuk sesi kali ini. Karena memang selain kita akan sedikit mempresentasikan dari aplikasi yang Bapak Absar ini sebenarnya sudah wakafkan gitu. Wakafkan, mungkin kita bisa bayangkan ya berapa besar pahala yang akan diperoleh oleh Pak Absar ini. Kalau misalkan semua masjid dan musola itu menggunakan aplikasi ini dan dipakai terus-menerus, itu mengalir terus. Saya juga ngirit jadinya. Sayangnya saya nggak punya kemampuan untuk membuat aplikasi seperti ini. Ini Pak Absar sudah mewakafkan, jadi nanti kita semua bisa pakai aplikasi ini untuk mempermudah dalam pengelolaan akuntansi untuk masjid atau musola kita. Dasarnya adalah web ya Pak ya. Jadi ini web based. Jadi nanti Bapak Ibu memerlukan koneksi internet. Dan ini bukan aplikasi standalone. Maksudnya standalone itu kalau misalkan kita install gitu ya, kita terus akan ada di komputer kita. Tapi ini kita cukup dengan mengakses web tertentu ya Pak. Kemudian kita memasukkan data-data dan itu akan terkoneksi
dan akan diolah langsung di situ dan di save di server ya Pak. Mungkin cukup dari saya, langsung saja sewaktu dan tempat kepada Bapak Afsar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita yang setia hingga akhir zaman nanti. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Adab Insan Mulia atas kesempatan yang diberikan kepada kami ini untuk mempresentasikan atau ya memberikan sedikit gambaran teknis tentang aplikasi akuntansi. Aplikasi akuntan masjid ini yang sudah kami launching ya sebenarnya ke publik sejak akhir Desember 2016. Kami sudah di Bekasi sudah 2 kali pertemuan, di Jakarta ini sudah 3 kali, sudah yang keempat ini untuk di Jakarta. Kami juga pernah ke Sumatera Barat, di Kota Padang juga kami mensosialisasikan kepada kurang lebih 20 masjid di sana. Dan ini terus bergulir ya, karena ini merupakan barang yang baru gitu. Jadi memang perlu kita terus mensosialisasikannya kepada masyarakat atau umat Islam di Indonesia. Baik Pak, bisa di sini. Baik, beda ya? Oh, berarti Laptopnya nanti dipindah dulu. Mac mungkin lagi. Karena pakai Mac. Yang biasa aja gitu. pakai Windows. Kalau Mac kayak mungkin gak ini dia, gak sinkron ya. Soalnya kayak kompatibel ya. Apelnya digigit gitu. Iya, apelnya udah kegigit ya. Laisa Mina, bukan golongan saya. Oh, next slide mas, next slide. Ya, oke. Nah ini kita berbicara masalah akuntansi. Nah ini kalau kita bagusnya juga kita menggali sedikit ya. Mungkin sudah ada yang tahu ya, tapi saya refresh lagi. Kalau kita berbicara mengenai landasan hukum akuntansi, itu ada beberapa ayat sebenarnya dalam Al-Quran itu berbicara tentang akuntansi gitu. Nah ini yang penting kan. Nanti orang bujuk-bujuk, emang akuntansi ada dalam Al-Quran? Nah ada sebenarnya gitu kan. Jadi perlu kita buka lah gitu Al-Quran. Nah ini saya menemukan ada 4 ayat. Mungkin ada yang lebih dari itu ya, tapi yang baru saya temukan ini ada 4 ayat, yaitu dalam surat Al-Infitor ayat 10 dan 12. Di situ Allah mengatakan, saya langsung bacakan saja ya terjemahannya. Padahal sesungguhnya pada kamu ada malaikat yang memonitor pekerjaan kamu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Jadi Allah sendiri begitu maha kuasanya, tapi tetap masih melakukan dokumentasi gitu, melakukan pencatatan. Dia mengutus 2 malaikat, yaitu Raqib dan Atid, yang mencatat amal kebaikan dan keburukan kita. Jadi kalau saya mengatakan bahwa malaikat Raqib dan Atid ini adalah akuntannya Allah nih, akuntannya yang mencatat amal perbuatan manusia. Jadi ada dokumentasi. Apalagi apalagi masjid ya. Jadi masjid juga harus mendokumentasikan atau mencatat transaksi keuangannya gitu. Pengeluaran, pemasukan. Nah, itu kan. Tuh. Kemudian ya, ayat yang kedua, Al-Zahlah ayat 78, Zahlah 78. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun niscaya dia melihatnya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun dia akan melihatnya. Jadi dalam metode pencatatan kita nanti, sekecil apapun ya kita catat. 500 perak, 1000 perak, kayak 1 juta, 100 juta, 1 miliar, ya harus kita catat di dalam pencatatan akuntansi kita di masjid, ya, masjid kita. Nah ini yang ketiga, ini para pakar akuntansi Islam ini yang mengatakan ya, soalnya ini para pakar akuntansi di dunia Islam bahwa Al-Baqarah 282 ini adalah dasarnya akuntansi. Dasar akuntansi. Kalau kita berbicara tentang akuntansi ya sebenarnya di 282 ini, Al-Baqarah 282. Yaitu hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, ya, menuliskannya. Itu ada jelas itu, ditulis gitu. Hendaklah seorang penulis, nah ini penulis itu ya tentu ya orang yang punya kompetensi ya, punya kompetensi dalam hal pencatatan. Ya paling nggak dia punya background akuntansi gitu. Dia mengerti tentang akuntansi, bagaimana mencatat secara akuntansi. Di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Jadi tadi dikatakan ada yang masuk, ya dicatat. Jangan sampai kita tidak catat gitu kan, atau kita apalah gitu. Istilah kalau dikatakan sekarang dimanipulasi gitu kan istilahnya. Ini. Jadi kita harus menuliskannya gitu ya, mencatatnya. Kita jangan enggan menuliskannya. Kemudian Al-Baqarah 208, nah ini hanya wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi ya tadi kafah kita di dalam hal pengelolaan manajemen masjid kita, ya kita harus ya tadi benar-benar mencatatnya dengan sesuai dengan standar-standar yang ada. Nah ini kita latar belakangnya ya. Nah ini apa latar belakangnya di pentingnya akuntansi gitu ya, pentingnya pencatatan. Nah ini yang paling penting nih, karena dalam kehidupan sosial masyarakat umum sekarang ini ya, umat Islam lah ya utamanya, terdapat anggapan bahwa entitas keagamaan seakan menjadi dimensi lain yang tidak memerlukan transparansi dan akuntabilitas secara langsung dalam bentuk laporan akuntansi. Jadi orang masyarakat sudah berpikir udah, kalau kita sudah infakkan ke masjid, udah kita ikhlas saja. Kita percaya kepada ustadz, pada kiai yang mengurusnya. Padahal ada kita baca tidak gitu. Jadi sebagai lembaga institusi masjid, ya harusnya dia yang paling pertama yang mendorong akan transparansi dan akuntabilitas terhadap sumbangan-sumbangan atau dana-dana yang masuk yang diberikan oleh masyarakat, oleh jamaah ke dalam masjid. Jadi tidak berhenti disumbangkan, tidak berhenti, tidak disumbangkan ya ada pencatatannya, ada pertanggungjawabannya, dan ada pelaporannya gitu. Ini yang harus kita rubah nih mindset umat muslim sekarang ini, bahwa ya tadi bahwa pengelolaan dana umat itu harus transparansi dan akuntabilitasnya tinggi gitu.
Ini yang harus kita Kita harus ubah. Makanya alhamdulillah yang hadir pada hari ini cukup banyak ya. Mudah-mudahan ini merupakan jadi motor nih. Kalau dia pengurus masjid akan menjadi motor bagaimana mendorong masjidnya bisa transparan dan akuntabilitas. Udah selesai tuh. Kalau kita sudah bisa melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam masjid kita, akan membangun trust, akan membangun kepercayaan jamaah. Sekarang sih mungkin jamaah ya percaya gitu ya kepadanya. Tapi sebenarnya begitu pulang di rumahnya dia masih gendang juga. Bener gak sih pertanggungjawaban pengurus masjid ini gitu? Karena dia menyumbang tidak pernah dapat laporannya gitu. Laporan bentuk pertanggungjawabannya seperti apa? Tidak pernah didapatkan oleh jamaah. Yang didapat oleh jamaah itu ya tadi hanya tiap sholat Jumat dibacakan itu. Yang dibaca apa? Saldo kasnya gitu. Tapi aktivitas seperti apa dan seperti apa yang ada standar pelaporannya tidak pernah gitu dipublish kepada jamaah. Nah ini sekarang coba kita merubah. Ilmunya sih ada, insya Allah sih ya di UI sendiri ada fakultas ekonomi, ada jurusan akuntansinya gitu kan. Pakarnya ada di situ, STAN juga sama gitu kan. Saya juga kebetulan alumni STAN, emang jurusan akuntansi, pakarnya memang di bidang itu gitu kan. Tapi seolah selama ini kok mereka ini pada kemana gitu, membiarkan hampir 700.000 masjid yang ada di Indonesia tidak terbuka, tidak transparan, tidak akuntabilitas. Itu tanggung jawab kita sebenarnya ini ya. Kalau berbicara bagaimana zaman Rasulullah dulu, masjid itu adalah tempat membangun peradaban. Peradaban Islam yang jaya sampai sekarang ini dibangunnya dari masjid. Nah kalau masjid sendiri sekarang tertinggal, ya tertinggal dalam hal apa? Termasuk salah satu adalah dalam hal pertanggungjawaban keuangan dan akuntansinya itu tertinggal. Bagaimana membangun peradaban? Apa yang mau dibangun gitu? Masing-masing masjid sendiri-sendiri saja itu. Tidak ya itulah yang saya katakan tadi, tidak mau terbuka gitu kan. Seolah-olah masjid itu punyanya satu kelompok tertentu gitu. Padahal kan masjid itu memang untuk umat gitu kan. Apa yang perlu disembunyikan? Sehingga tidak mau transparan dan akuntabilitas gitu. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi ini latar belakangnya kenapa penting. Nah ini makanya tujuannya kan kita hadir di sini diselenggarakan oleh Yayasan Adab Insan Mulia dan sekolah manajemen masjid luar biasa gitu kan. Mudah-mudahan ini bisa akan mentrain gitu kan, meningkatkan kompetensi pengurus masjid bagaimana supaya bisa melakukan pencatatan keuangannya itu bisa benar gitu. Ada standarnya. Ya ada standar seperti membangun gedung ini ya ada ahlinya kan, arsitek, ada sipilnya gitu kan. Nggak mungkin berdiri ini tanpa ilmu gitu. Sama juga akuntansi itu ilmunya juga gitu. Ada standarnya. Ya ayo kita mari belajar gitu kan. Jangan kita cuman seolah tidak mau tahu tentang itu ya. Alhamdulillah hadirnya kita pada hari ini yang mudah-mudahan tadi akan meningkatkan kompetensi kita. Lupa deh. Nih. Terus nah ini saya tambahkan lagi prinsip pengelolaan ya. Prinsip pengelolaan keuangan ya. Keuangan masjid itu pertama sharing. Ya harus sharing. Bahwa sharing itu memang ya harus diketahui banyak orang. Keuangan masjid bahkan hanya diketahui oleh bendahara atau ketua saja gitu. Padahal banyak pengurus-pengurus lain yang ada di situ tidak tahu gitu. Ini konsep harus sharing. Nah sharing. Kemudian kompetensi. Kompetensi itu ya kompeten memang kita ngerti ilmunya gitu. Nah hadirnya kita di sini nih insya Allah dalam rangka meningkatkan kompetensi kita sehingga kita bisa melakukan pencatatan akuntansi nanti ini, pencatatan keuangan masjid, pelaporan keuangan masjid bisa benar gitu. Ya, hadir kita kompetensi ya. Ketiga modern. Kalau berbicara modern sekarang ya udah zamannya teknologi informasi. Saya selalu mengatakan ojek aja sekarang
pakai aplikasi. Saya bukan merendahkan ojek maksud gitu ya. Apalagi masjid harus modern gitu, harus punya sesuatu teknologi, alat yang bisa digunakan untuk bagaimana mencatat akuntansi bisa dengan teknologi yang sekarang gitu. Teknologi informasi yang modern. Orang mau zakat, ya nggak usah datang ke masjid, bisa dari rumah gitu, buka masjidnya portal, saya mau zakatnya gitu kan, terus dia transfer gitu. Itu salah satu cara-cara yang dilakukan secara modern gitu kan. Dunia sekarang sudah begitu gitu kan. Dunia sekarang sudah begitu, dunia usaha, dunia apa semua, termasuk ojek pun tadi sudah menggunakan. Masjid juga harus menggunakan teknologi terkini. Insya Allah nanti kita akan latihkan hari ini bagaimana teknologi informasi masuk ke dalam masjid, ya, teknologi informasi tentang akuntansi ya, pencatatan akuntansi ke dalam masjid. Nah, nanti kita share. Kemudian yang keempat, pengelolaan masjid itu profesional. Jadi pengurus masjid itu harus profesional. Ya jangan mentang-mentang kita kan gak digaji gitu kan. Kita kan ikhlas nih, tidak ada mendapat apa-apa, jadi nggak boleh juga, walaupun tidak digaji, walaupun tidak mendapat apa-apapun dari masjid, tetap harus profesional. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah good governance, tata kelola. Nah tadi, tata kelola keuangan masjid ini harus benar-benar dilakukan dengan baik gitu kan. Pencatatannya ada yang mencatat, ada yang apa gitu kan, terus ada, pokoknya kemudian tata kelola apa? Bukti-bukti harus ada gitu kan, kwitansi gitu kan. Ini salah satu juga yang sebenarnya yang tidak good governance apa? Misalkan ini contoh aja nih sebenarnya tata kelola yang perlu kita ubah ya sebenarnya. Misal kita memberikan uang transport nih kepada khotib atau narasumber. Kan selama ini kan hanya kasih amplop udah selesai gitu kan. Tata kelola yang baik adalah ustadznya atau narasumber tanda tangan di atas kwitansi, telah terima dari masjid, tanda tangan gitu. Itu sebagai bukti penerimaan dia dan pengurus masjid, sebagai bukti pertanggungjawabannya kepada jamaah bahwa uang itu sekian rupiah gitu kan benar-benar diberikan kepada narasumber. Ini buktinya, ini kwitansinya. Selama ini kan tidak gitu kan. Soalnya itu jangan, nggak enak gitu kan, sungguh ya nggak bisa begitu. Itu tidak good governance itu. Harus tata kelolanya gitu, tata kelola begitu. Tanda tangan ini kan orang umat gitu kan, tanda tangan gitu, ya nggak ada masalah sebenarnya. Yang paling tinggi lagi tata kelola kalau misalkan kalau sudah pemberian honornya di atas 1 juta gitu kan, atau 500.000 kena pajak gitu kan, ya kita potong pajak gitu, 5% gitu kan. Kita potong 500.000 kali 5%, 25.000 store kas negara. Pajak gitu buat pembangunan. Ini gitu kan. Artinya tata kelola itu harus kita. Jadi nanti negara kita, oh iya, masjid emang luar biasa. Dia tata kelola bagus, taat juga terhadap perpajakannya dia bagaimana apa. Jadi kita umat harus menunjukkan itu bahwa dalam bermasyarakat bernegara dia yang paling patuh. Gitu. Jangan juga nanti mentang-mentang udah kita di masjid kita nggak usah bayar pajak gitu. Iya emang ada yang tertentu pun tidak kena pajak, tapi yang untuk tertentu tadi seperti honor apa itu kena pajak. Jadi potong aja 500.000, 5%, 25.000 store kas negara, 475.000-nya baru kita kasih ke ustadznya. Nanti kita kasih bukti potongnya. Wah luar biasa gitu kan. 700.000 masjid di Indonesia melakukan hal itu. Luar biasa gitu. Itu membantu juga pemerintah di dalam ketaatan terhadap perpajakan nanti kan akan kembali ke masyarakat lagi kan dia, untuk jalan, untuk apa, gaji, guru dan lain sebagainya gitu kan. Itu apa? Ada 5 yang penting ya tadi, 5 poin yang tadi yang saya ini. Kemudian nanti implementasinya nanti ya ini kepada pengurus masjid, ketua, bendahara, sekretaris akan diberikan ya, ini teori dasar akuntansi, pelatihan pengguna aplikasi manajemen, pendampingan, monitoring dan evaluasi. Jadi mudah-mudahan ya ini baru langkah awal ya. Jadi kalau yang pengurus masjid nanti ini baru langkah awal kita. Ini belum selesai baru saja. Nanti ada proses pendampingan. Nanti misalkan Bapak Ibu sekalian pulang nanti rumah
terus membicarakan kepada ke masjidnya masing-masing, kemudian membicarakan kepada pengurusnya, pengurus setuju nih, ya udah nanti minta pendampingan dari kita boleh gitu. Kami akan bisa memberikan pendampingan sehingga Bapak, Ibu sekalian benar-benar bisa menerapkan sistem aplikasinya, apa nanti yang akan kami ajarkan nanti bisa berjalan gitu. Alhamdulillah dari pelatihan kami sudah beberapa kali pertemuan ya, masjid sudah banyak juga yang sudah ikut, sudah benar-benar go live, sudah benar-benar menggunakan aplikasi ini. Jadi nanti ini infrastruktur jaringannya saya gambarkan sini, nanti ada servernya ada di kami. Insya Allah aman gitu ya, datanya nanti aman. Nanti dari masing Bapak Ibu sekalian bisa connect nanti lewat HP, lewat laptop, notebook, tab, nanti bisa connect langsung ke dalam aplikasi kita ini ya. Aplikasi kita ini kalau saya sebutkan masjid-masjid besar yang sudah menggunakan aplikasi ini, Masjid Jenderal Sudirman BEJ, Bursa Efek Jakarta, masjidnya itu luar biasa ya. Sudah pakai aplikasi ini, dia sangat bergantung sekali dengan aplikasi ini. Bahkan pengurus-pengurusnya sangat mengucapkan bersyukur sekali gitu, ini ada aplikasi ini gitu. Kemudian juga sudah mulai mencoba itu Masjid Polda Metro Jaya juga sudah mulai juga mencoba menggunakan aplikasi ini. Kemudian beberapa masjid-masjid perkantoran, termasuk juga Masjid Al-Hikmah ya, Al-Hikmah Mampang Perapatan Bangka, dia juga termasuk pengurusnya itu luar biasa kepada kami mendorong, Pak tolong bagaimana caranya supaya ini kami bisa jalan nih, kami pengen mereformasi masjid kami. Dan alhamdulillah masjidnya mereka itu setiap Jumat membaca laporan masjid itu sudah dari HP dia Pak, baca buka login salam sekian, membacakan aktivitas keuangan masjid sudah dari handphonenya pengurusnya ketika membaca di hadapan mimbar gitu kepada jamaah. Alhamdulillah artinya ini sudah terimplementasi walaupun memang baru 1-2 bulan ya, ini kita baru ini, tapi soalnya tadi saya katakan adalah gerakan ya, namanya gerakan ya. Sebenarnya sih kalau berbicara tentang ini kita ini ya bukan, sebenarnya sih harusnya ada yang lebih tinggi, Kementerian Agama kah atau Dewan Masjid Indonesia, tapi kan selama ini mereka tidak pernah berbuat apa-apa gitu terhadap, ya udahlah kita sebagai sudah masyarakat dengan niat yang ikhlas, yang tulus untuk membantu masjid kita, ya kita bergerak. Ke depan nanti ini akan ditangani oleh siapa itu urusan nantilah. Yang penting kita bergerak dulu. Apakah nanti akan dihandling langsung oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Agama atau Dewan Masjid Indonesia, ya kita lihat saja nanti. Yang penting kita tetap harus memulai ya, harus ada yang memulai. Ini kemudian ini fitur aplikasinya, di sini ada secure, insya ini secure ya, aman, pokoknya server kami ini aman. Tadi bisa membangun transparansi, multi login, usernya bisa banyak. Kalau kemarin itu di Masjid Bursa Efek itu usernya sampai ada 11 masalah dia tuh, 11 user pengurusnya masuk di dalam aplikasi ini. Jadi semua pengurus bukan hanya bagian keuangan, bahkan bagian lain, ketua bidang-bidang yang lain juga bisa akses informasi di sini gitu. Ikut terlibat di dalam, karena saya bilang tadi ini harus ada sharing, proses sharing sehingga semua pengurus masjid bisa terlibat dalam proses keuangan masjid. Nah ini yang paling penting. Di aplikasi kita ini ada tiga jenjang ya, 3 jenjang. Ada ini. Jadi ada maker, ada checker, ada approval. Jadi nanti kalau kita belajar nanti implementasi di masjid ya tadi, jadi nggak boleh bendahara nyata sendiri gitu, nggak boleh. Ada makernya, siapa yang mempersiapkan, kemudian dia ada yang cek benar nggak transaksinya nih, kemudian approvalnya ada, mungkin ketua masjid, mungkin makernya bisa jadi dari bagian-bagian atau divisi-divisi masjid, kemudian checkernya ya mungkin bendaharanya ya. Kemudian nanti approvalnya ya ada di ketua masjid. Jadi ketua masjid harus tahu. Jadi setiap apa yang keluar di masjid, ya dia harus tahu gitu kan. Jangan cuma tiba-tiba ketua masjid tantangan laporan aja, saldonya sekian gitu. Harusnya dia bisa mengikuti progres daripada keuangan yang ada dalam masjid. Jadi ada maker, ada checker,
ada approval. Nah ini workflow aplikasinya nanti, workflow aplikasi. Oh ini ya. Nah ini workflow aplikasinya ini. Nah ini ada RAPBM, Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Masjid. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Rahadi tadi ya. Jadi masjid ini kan ya hampir 99% kali ya memang tidak pernah membuat anggaran masjid gitu. Gak pernah gitu kan. Harusnya kan ada gitu kan, misalkan ini untuk 2017 harusnya penganggarannya di 2016. Jadi ketika 2017 Januari 2017 ya sudah dijalankan. Jadi semua kegiatan, program apapun yang dilakukan oleh masjid harus mengacu kepada itu. Jadi kalau ujuk-ujuk mau beli speaker, padahal tidak pernah dianggarkan, tidak pernah direncanakan. Mau beli karpet, ya harus direncanakan. Jadi kayak negara lah gitu. Ada APBN-nya, yang masjid juga gitu. Ada APBN-nya juga, RAPBM-nya, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Masjid. Jadi terukur. Nah itu nanti bisa dipublish ke jamaah kan. Oh iya, Masjid Al-Ikhlas misalkan tahun ini mau apa gitu. Bisa terlihat, oh nanti jamaah saya akan infak gitu. Nah gitu. Jadi kan harus dipublish gitu kepada jamaah bahwa apa yang akan dilaksanakan. Jadi nanti jamaah sudah tahu bahwa setahun ke depan ini masjid kita ini mau mengadakan apa, mau apa gitu, tahu gitu. Harus ada perencanaan. Nah ini yang perlu. Nah ini aplikasi ada, aplikasi dalam hal bagaimana merencanakan anggarannya masjid. Jadi ini kan alat kontrol juga kan, alat kontrol manajemen masjid terhadap pengeluaran, alat ukur juga, gitu kan, capaiannya seperti apa, penyerapannya seperti apa, gitu. Kira-kira gitu. Nanti terus ada pengajuan. Nah nanti ada input transaksi, jurnal transaksi. Kemudian nanti ada penerimaannya juga, inputnya nanti zakat, kotak Jumat, apa segala macam penerimaan nanti dicatat, nanti terus kemudian ada ditandatangani secara virtual. Jadi vouchernya nanti, bukti-buktinya nanti ini ditandatangani secara virtual. Jadi nanti pengurus masjid tidak ada alasan mau dia nanti mau umroh, mau di Surabaya, mau di Medan, mau di Amerika, dia buka HP kalau dia mau nge-approve transaksi. Aplikasi ini memang didesain sebenarnya adalah untuk yang selama ini kan terjadi di masjid ini adalah dibayar dulu nih, baru kita catat, baru ada proses pencatatannya. Nah sekarang dibalik Pak, Bapak Ibu sekalian ini, dicatat dulu di aplikasi. Kalau semua jenjang birokrasi masjid sudah menyetujui, baru dibayar. Jadi gitu. Jadi prosesnya kita balik. Dicatat dulu melalui proses administrasi, semua approve di dalam jenjangnya masing-masing, baru kasir atau baru kita bayar. Jadi jelas pertanggungjawabannya, tata kelolanya begitu. Sama kita di bank kan, di bank itu kan kita mau ambil uang, nih misalkan nih, padahal uang kita sendiri nih kan, ke teller, kita isi form, di-input sama mereka, di print buku tabungannya, baru dikasih duit kita gitu kan. Artinya mereka catat dulu gitu kan, itu baru dibayar ke kita gitu kan. Enggak, kita akan teller nih Pak uangnya gitu, udah pergi aja gitu kan. Enggak kan, dicatat dulu sama dia gitu kan. Masuk sistemnya mereka, kalau mungkin jumlahnya sampai ratusan juta miliar, dia tidak harus ada approval di bagian kepala cabangnya atau level atasnya supervisornya dia gitu kan. Itu ada jenjangnya gitu kan. Ya sama juga di masjid harus ada leveling approvalnya gitu, level approvalnya harus modern. Dan di dunia modernnya begitu, administrasi modernnya begitu. Ya masjid juga mau modernisasi gitu ya, harus begitu juga. Harus ada leveling jenjangnya gitu, leveling pencatatannya gitu, approvalnya gitu, leveling approvalnya ada, sehingga benar-benar transaksi yang dicatat di dalam sistem itu sudah proven, sudah diketahui oleh beberapa orang gitu, sudah dicek and recheck. Nah, gitu kan. Nah ini kita bagaimana tadi kayak apa? Nah, nanti dalam aplikasi ini kita ajarkan seperti itu. Aplikasi ini ada. Tadi seperti bilang tadi wakaf ini ya luar biasa.
Kalau Bapak Ibu sekalian masjid ini mau mengadakan aplikasi seperti ini, luar biasa investasinya. Investasinya luar biasa. Nah ini kita sudah berikan nih, oleh silakan tafadhal yang yang mau pakai gitu. Gitu kan. Nah sekarang kan ya tadi saya ngobrol tadi dengan beberapa dari pengurus ini bahwa ya memang yang paling susah adalah merubah mindset kita ini kan. Kita udah oke, ini bagus, kita begitu pula, waduh banyak hambatan kan. Pengurus lain tidak setuju gitu. Gimana nih kalau kita terbuka nih? Wah, pada ketahuan udah urusan jadi rusak gitu kan. Padahal yang dipegang itu uang jamaah gitu kan. Bukan uangnya dia gitu kan, uang jamaah gitu. Tapi tetap, wah gimana nih deh? Artinya masih ada dan memang kami sudah melakukan 5, 6 kali, 7 kali proses seperti ini gitu kan ya. Memang yang nempel pun 1, 2 ya. Kami tahu ya masjid yang ikut dalam benar-benar sudah masjidnya terbuka. Udah ketahuan aja gitu bahwa mereka tidak ada urusan lagi dengan, tidak ada kepentingan lagi terhadap masjid itu. Udah selesai urusannya misalnya. Urusan dunianya dia udah selesai di masjid itu, artinya dia nggak akan bakal apa. Yang terbuka silakan aja. Mau teman saya, ini kebetulan saya nggak apa-apa sebutkan. Ada dia kerja di manajer Wikipedia, mungkin ada tahu ya Wikipedia, organisasi Wikipedia yang di situs itu ya mungkin ini tahu ya kalau kita mau merefer tulisan-tulisan atau apa gitu, itu ada organisasinya namanya Wikipedia, lembaga organisasi nirlaba. Itu ada buka di Indonesia juga, tapi kalau nggak salah di luar negeri di Amerika pusatnya di London apa di mana pokoknya. Nah di Indonesia dia sebagai manajer, dia bilang kepada saya, Sar, kalau lu mau lihat gaji gua, buka aja tuh situsnya. Karena di situ semua perintilan apa yang dikelola Wikipedia ada jelas, bisa diakses oleh semua orang. Beli kopi kayak, bayar gaji apa gitu, dibuka dan itu terbuka untuk ini kafir, ini lembaga kafir, tapi bisa begitu terbuka yang kepada publik. Dan kita masjid harus begitu juga. Ya kalau terbuka-buka amat lah gitu. Terbuka untuk jamaahnya saja dulu lah gitu. Yang punya akses dulu lah, nggak usah bilang kita mau buka seluruh dunia tahu gitu. Terbuka untuk jamaahnya saja dulu, itu yang paling penting. Bahwa jamaah masjid ahli kelas nih ada 3.000 atau 5.000 orang gitu kan. Nah udah terbuka kepada 5.000 orang itu dulu tuh. Itu minimal itu dulu. Bahwa semua jamaah di situ bisa tahu tentang laporan penggunaan keuangannya masjid itu kemana saja, tahu gitu. Ya, kayak gitu. Nah nanti kita akan user ID. Sebelum kita mau demo, mungkin ada pertanyaan dulu, gimana ya? Jadi ini sudah selesai pemaparannya. Nanti kita akan, tadi kan sudah dibagikan tadi ya, dibagikan user ID. Nanti tinggal masuk ke http://masjid.pro. Di situ bisa buka. Nah, nanti di situ terus masukin user ID-nya tadi 123400 berapa tadi -1. Kemudian nanti passwordnya 123456. Nanti Bapak bisa masuk ke aplikasi itu. Terus nanti kita belajar coba menginput transaksinya gitu. Saya udah kasih soal singkat, ada 4 atau 5 soal itu. Nanti coba diisi. Kita coba isi bersama-sama nanti. Nanti coba kita lihat hasilnya seperti apa, gitu ya. Mungkin sebelum masuk ke situ ada mau pertanyaan, silakan saya kembali kepada moderator. Ya, terima kasih. Mungkin jadi kita bagi untuk yang diskusi kali ini kita bagi 2 sesi ya. Maksudnya sesi yang bagian pemaparan, dan nanti ada sesi lagi setelah kita praktek ya. Jadi kalau kita lihat memang ini nanti tidak hanya sekedar aplikasi ya, nanti akan dijalankan atau tidaknya aplikasi ini nanti terserah Bapak Ibu sekalian. Bagaimana Bapak Ibu sekalian nanti meyakinkan pengurus yang lain, gitu kan? Setelah Bapak datang ke sini, terus istilahnya nanti Bapak dan Ibu sekalian pulang membawa oleh-oleh berupa aplikasi. Hal terberat yang pertama tadi mungkin yang seperti Pak Afsar bilang, itu adalah perubahan mindset dari para pengurus masjid, gitu kan. Jadi bagaimana keinginan para pengurus untuk terbuka, akuntabel, transparan. Karena ini mungkin juga akan ada sedikit effort, gitu kan. Ada sedikit usaha. Karena setelah dicatat
tadi harus ada approval ya, Ustaz ya. Harus ada approval. Nanti pengurus yang akan menyetujui itu akan merasa repot banget sih pakai acara disetujui atau apa. Saya setuju aja deh. Wong ini dana masjid kok gitu. Justru karena ini dana masjid, dana umat, dananya Allah juga, berarti ini kita justru harus makin hati-hati. Kita harus makin transparan. Dengan transparansi ini mungkin akan membuat kita menjadi lebih aware dengan keuangan masjid.